Di video sebelumnya, Tojima dan kawan-kawan dibuat kaget oleh Mitsuba yang ternyata jadi Raider Man. Tapi yang membuat lebih terkejut lagi, Wawan Garut yang jahat ternyata merupakan monster sungguhan, memiliki kekuatan yang sangat hebat. Meski begitu, bukannya takut, Tojima dan kawan-kawan malah terharu karena ternyata monster beneran ada dan mereka siap menjadi pasukan Kamen Rider. Lantas, seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Ya, Wawan Garut yang berubah menjadi monster sepenuhnya membuat mereka semua sangat terkejut. Tanpa basa-basi, Yukarisu langsung maju untuk menghentikan Wawan menyerang mereka. Namun si Wawan justru langsung menghempaskan Yukarisu dan semuanya sekaligus. Sontak para wibu akut itu satu persatu maju untuk menghadapi si Wawan. Namun di sana Tojima mengambil alih pertarungan. Itu karena menurut Kamen Rider episode 13, Kamen Rider yang sempat dikalahkan oleh musuh langsung berlatih dan balik menyerang para monster tanpa mundur sedikit pun. Dan episode tersebutlah yang membuat Tojima memutuskan untuk menjadi Kamen Rider. Maka dari itu, sebagai Kamen Rider, Tojima tidak akan mundur sedikit pun. Don! Ya, pukulan Tojima berhasil memukul si Wawan hingga dijengkang. Hal itu membuat si Wawan kebingungan, bahkan Yuriko dan kawan-kawan sangat terkejut. Namun si Wawan tidak dapat menyerang kembali. Itu karena para penduduk di sekitar taman mulai memperhatikan mereka. Maka dari itu, Wawan langsung menghancurkan para soccer menjadi gelembung agar tidak terekspos oleh publik. Setelah itu, Wawan langsung melarikan diri. Sementara itu, Tojima masih terkesima melihat keberadaan monster yang benar-benar nyata. Bahkan, langit yang gelap pun menjadi terang, seolah-olah Tojima sedang menerima sebuah berkah yang tidak tergantikan. Singkat cerita, Ichiyo membawa mereka ke sebuah kedai. Namun si pemilik kedai yang bernama Putuba justru menolak kedatangan mereka mentah-mentah. Itu karena Ichiyo adalah orang yang telah menjadi daftar hitam di kedai tersebut. Tapi setelah Mitsuba muncul dan meminta izin, Putuba akhirnya mempersilahkan mereka dengan catatan tidak boleh membuat keributan. Nah, akhirnya mereka pun berkumpul bersama. Sembari minum Orson, Ichiyo merasa kagum dengan serangan Tojima kepada si Wawan. Tojima menjelaskan bahwa itu adalah pukulan terbaik yang pernah dia keluarkan. Sontak Yuriko menegur mereka sebab seorang Kamen Rider itu tidak pernah mabuk. Namun Ichiyo tidak mau dengar dan malah menegaskan bahwa mereka akan melakukan upacara pernikahan Mitsuba dengan Yukarisu di sana. Jelas saja hal itu membuat mereka berdua sedikit malu. Tiba-tiba Ichiyo berteriak melakukan pidato. Jelas saja Putuba langsung menegur mereka yang cuman memesan Orson tapi berisik. Lantas Ichiyo menegaskan bahwa dia sedang melakukan upacara pernikahan Mitsuba. Dan ternyata Putuba adalah kakaknya Mitsuba alias adiknya Ichiyo. Makanya Putuba harus ikut menjadi saksi pernikahan Mitsuba. Kemudian Mitsuba langsung berterima kasih pada mereka. Namun Mitsuba masih memiliki kecemasan karena Yukarisu belum menjawab lamarannya. Lantas Mitsuba kembali melamar Yukarisu. Jelas saja Yukarisu langsung menerima lamaran Mitsuba dan menyosornya. Aduh, sabar dulu atuh, belum halal. Ini bagus, Bang. Bagus pala lusat. Sontak Putuba sangat terkejut dengan acara pernikahan yang tidak masuk akal. Kemudian masing-masing dari mereka memperkenalkan diri serta pekerjaannya pada Putuba. Lalu Yukarisu juga menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui sejak kapan rasa cintanya muncul pada Mitsuba. Sebab sebenarnya dia itu hanya ditugaskan untuk mengawasi orang-orang yang mengetahui kebenaran tentang soccer dan monster.
Dan seiring berjalannya waktu, Yukarisu perlahan jatuh cinta pada Mitsuba yang tergila-gila pada Kamen Rider. Bahkan Yukarisu berasumsi kekuatan cinta mereka lah yang membebaskannya dari cuci otak Soccer. Ya, karena merasa bahwa semua orang di sana adalah orang aneh, maka Putuba lebih memilih untuk pergi. Namun Ichiyo menghentikannya lalu meminta Putuba untuk mengucapkan selamat terlebih dahulu. Tapi isi Ichiyo malah sambil bilang adik bodoh. Sontak Putuba langsung emosi dan menghantam Ichiyo, lalu mengungkapkan kekesalannya yang telah dipendam sejak lama. Ya, ternyata Putuba begitu membenci Ichiyo sejak kelas 2 SD, di mana Putuba dicampakkan oleh teman-temannya karena memiliki kakak yang wibunya keterlaluan. Di sana Ichiyo mencoba membela diri bahwa dia itu hanya melindungi Putuba dari Soccer. Mendengar hal itu membuat Putuba makin sakit kepala. Putuba menegaskan bahwa obsesi Ichiyo itu untuk menjadi Kamen Rider lah yang membuat Putuba tidak memiliki teman hingga saat ini. Dengerin tuh, hingga saat ini. Iya bang, iya bang. Nah, bahkan banyak orang yang telah mengarang cerita buruk tentang keluarganya yang disebabkan oleh obsesi Ichiyo. Makanya dari sejak SD hingga SMA, Putuba tidak bisa memiliki teman apalagi pacar. Sontak Putuba langsung menghantam Ichiyo sebagai pelampiasan kekesalannya selama ini. Namun apapun alasan Putuba membencinya, Ichiyo tidak peduli. Itu karena yang Ichiyo lakukan hanyalah untuk mengalahkan Soccer. Hal itu membuat Putuba tidak habis pikir dan menganggap bahwa Ichiyo itu tidak akan sembuh. Lantas Putuba meminta Ichiyo untuk memesan cemilan, jangan minum doang dan nggak boleh kasbon. Tapi gimana ya itu, nggak usah mukul juga kali Sat. Tapi bang, ini bagus bang. Bagus pala lu Sat. Nah, setelah situasinya mereda, Ichiyo mengidentifikasi bahwa timnya saat ini sudah lengkap. Ada Riderman, ada Tackle, dan juga ada Kamen Rider. Tapi bagaimana dengan Yukarisu? Ya, di sana Yukarisu siap untuk melawan para Soccer karena yang penting dia bisa bersama sang pujaan hati. Hidup Yukarisu! Berisik otak. Ya, di sana Ichiyo menegaskan bahwa setelah upacara pernikahan selesai, maka mereka akan menyusun strategi untuk melawan Soccer. Dan agar situasinya makin enjoy, Ichiyo memesan Orson lagi yang banyak. Sementara itu, di sisi lain, tampaklah dua kubu geng Yakuza tengah selesai melakukan transaksi. Di sana, dua bos Yakuza dari masing-masing kubu menyarankan untuk mengadakan hiburan setelah sekian lama, yaitu pertarungan antar para bawahan mereka. Bahkan si kumis berjanji akan memberi hadiah pada orang yang menang dalam pertandingan sebesar 1 juta yen. Sontak para bawahan si Jajang sangat bersemangat. Maka si kumis meminta pengawalnya untuk memanggil Nakao si Yakuza yang tidak berguna selain bertarung. Sementara itu, tampaklah Nakao dan para bawahannya tengah mengeluh karena tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Bahkan Nakao juga mengeluh karena semua yang dia kerjakan itu telah gagal. Dari penipuan lewat telepon minta pulsa, phishing, bahkan merampok selalu gagal. Namun ketika Nakao diperintahkan untuk bertarung, Nakao sangat pede akan sukses dan langsung menegaskan bahwa mereka akan makan yakiniku hingga kenyang. Jelas saja para kroco langsung bersemangat. Nah, setelah tiba di hadapan bos Yakuza, Nakao sempat diremehkan oleh si Jajang. Itu karena Nakao terlalu tua sebagai seorang petarung. Namun perlu diketahui, jika di hadapan uang, Nakao itu tidak akan kalah sama sekali. Dan 中学高校と柔道やってて早い者勝ちで100万ですよね。いきなり100万もらっちゃいます。しゃあ来いや。Ya, ternyata yang botak hanya gede bacot doang. Cuman beberapa pukulan saja dia langsung tumbang. Selanjutnya Agus Batok akan menjadi lawan Nakao. Dari pergerakannya sepertinya Agus Batok adalah ahli Muay Thai. Seperti yang kita lihat, dia berhasil mendaratkan pukulan kepada Nakao. Namun hanya dengan sunulan maut si Agus Batok langsung tumbang. Nah, selanjutnya yang menjadi lawan Nakao adalah pesumo legendaris yaitu Agus Badak. Namun hanya dengan satu tendangan saja biji Agus Badak langsung pecah. Bahkan giginya pun dibuat merudul. Ya, ternyata Nakao yang jago berkat pengalamannya bertarung di jalanan. Lalu ketika Nakao hendak menerima hadiahnya, di sana Jajang menegaskan bahwa sebenarnya dia masih memiliki satu petarung yang tidak pernah kalah sama sekali.
Bahkan Jajang berjanji akan menambahkan hadiah 5 juta yen jika Nakao bisa mengalahkannya. Lantas Jajang pun memanggil petarung hebatnya. Dan ternyata petarung tersebut adalah Wawan Garut, si monster yang telah kembali ke dalam wujud manusia. Kumota desu. Ya, di sana Nakao belum menyadari bahwa Wawan adalah monster. Tapi Nakao merasa ada yang salah dengan sosok Wawan Garut. Nakao berasumsi bahwa Wawan memiliki potensi untuk bertarung. Akan tetapi ketika Nakao dan Wawan hendak bertarung, suara tembakan mengalihkan perhatian mereka. Dan ternyata itu adalah ulah dari para sekelompok perampok. Lalu apa yang terjadi? Ya, setelah Jajang dan si kumis mati, bahkan Wawan pun terkapar akibat tertembak kepalanya. Tanpa basa-basi, Nakao melayangkan sebuah meja untuk menciptakan celah melarikan diri. Maka Nakao dan para keroconya segera melarikan diri sambil membawa si kumis. Namun di sana para perampok tidak mengejar sama sekali. Itu karena tujuan mereka adalah uang serta tepung terigu milik Jajang dan kumis. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa Wawan masih hidup. ブツはこっちだ。金はあった。 Sementara itu, tampaklah Nakao begitu kecewa setelah mengetahui bahwa si kumis telah mati. Lalu, ketika suara tembakan kembali terdengar, Nakao memberikan uang pada para keroconya untuk membeli yakiniku dan menunggunya di sana. Itu karena Nakao tidak akan kabur seperti seorang pengecut. Di sisi lain, para perampok tampak sangat terkejut ketika si Wawan belum mati. Bahkan, ketika diberondol tembakan, si Wawan masih saja tetap hidup. Lantas Wawan langsung berubah menjadi monster dan membantai para perampok. Ya, di sana Nakao yang melihat pemandangan tersebut sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Seketika Nakao teringat dengan masa kecilnya ketika hidup bersama sang ayah. Nah, karena gue sudah bikin kopi, mari kita saksikan bagaimana kisah masa kecil Nakao. Ternyata sejak kecil Nakao itu sebenarnya sangat mengidolakan Kamen Rider sama seperti para bocil pada umumnya di zaman itu. Dan makanan kesukaan Nakao adalah kue taiyaki isi kacang merah alias resep baru jualan sang ayah. Bahkan si ayah percaya jika taiyaki buatannya tersebut akan membuat orang yang memakannya merasa mendapatkan seorang ciwi. Ya, cocoklah ya buat jomblo sejati harus segera makan taiyaki. Selain itu, jika berjualan taiyaki, sang ayah yakin istrinya itu yang kabur alias ibunya Nakao akan kembali berkumpul bersama mereka. Namun setelah beberapa hari berjualan dengan menu barunya, tidak ada satupun pelanggan yang datang membeli jualan sang ayah. Meski begitu, mereka tetap berjualan terus menerus. Sayangnya tetap saja nggak ada pelanggan yang datang. Hingga suatu hari, Nakao yang baru saja menyelesaikan topeng buatannya sendiri, sang ayah datang dengan wajah yang melas. Namun di sana Nakao dibuat ketakutan oleh seorang ciwi yang datang bersama sang ayah. Bahkan ciwi tersebut mengatakan bahwa sang ayah akan ikut bersamanya untuk menjadi anjing peliharaan. Itu karena sang ayah tidak bisa membayar hutangnya. Jelas saja Nakao tidak mengerti. Namun ketika sang ayah menjelaskan bahwa dia tidak akan berjualan lagi dan meminta Nakao untuk tinggal bersama kakeknya, di sana dunia Nakao seketika hancur lebur. Bahkan ketika Nakao berada di desa kakeknya, ketika pulang sekolah, Nakao menghampiri para bocil yang hanya untuk mengetahui alasan para bocil ingin menjadi Kamen Rider. Para bocil pun menjelaskan bahwa itu sudah jelas karena Kamen Rider adalah seorang pahlawan yang baik hati. Lantas Nakao menegaskan bahwa pahlawan itu tidak pernah ada. Itu karena di dalam hatinya Nakao menganggap jika memang benar pahlawan ada untuk membantu orang lemah dan kesulitan, lalu kenapa tidak ada yang membantu Nakao dan sang ayah ketika kesulitan? Bahkan perjuangan keras yang telah sang ayah lakukan tampak tidak berarti sama sekali dalam pandangan takdir. Kemudian Nakao langsung menegaskan jika para bocil memang ingin menjadi Kamen Rider, maka dari itu Nakao akan menjadi seorang soccer untuk melawan mereka semua.
Itu karena menurutnya hanya menjadi jahat dirinya akan tumbuh kuat dan tidak akan membutuhkan bantuan dari siapapun. Dan hal tersebut berlangsung hingga saat ini. Namun perjalanan Nakao telah berakhir. Itu karena Nakao telah tertojos cakar si Wawan hingga menembus tubuhnya. Di sana untuk pertama kalinya Nakao meminta bantuan kepada Wawan. Lebih jelasnya Nakao meminta Wawan untuk menjadikannya seorang soccer. だったら ショッカーにしてくれ。 Waktu pun terus berlalu. Tampaklah para kroco Nakao sedang asik makan yakiniku di sebuah restoran. Di sana mereka juga merasa khawatir dengan keadaan Nakao yang tidak kunjung datang. Namun mereka tidak bisa melakukan apapun selain menunggu sambil menikmati daging panggang. Nah, ternyata Nakao masih hidup. Nakao tampak kebingungan ketika tersadar dari pingsannya. Itu karena seharusnya Nakao telah mati ditojos oleh si Wawan Garut. Meski begitu, Nakao langsung menghampiri para keroconya di restoran Yakiniku. Mereka semua dibuat terkejut sebab tubuh Nakao dipenuhi dengan darah. Namun, ketika Nakao akan menjelaskan kondisinya, di sana pelayan restoran menyodorkan bon tagihan yang membuat Nakao lebih terkejut. Itu karena mereka bertiga makan yakiniku hingga 300.000 yen. Meski begitu, Nakao tidak mempermasalahkannya sebab mereka sangat jarang bisa makan enak. Setelah itu, Nakao memastikan kondisi tubuhnya dan mencoba berubah. Dan ternyata Nakao beneran berubah menjadi soccer. Jelas saja mereka sangat terkejut dan penasaran. Namun Nakao tidak ingat sama sekali dengan kejadian setelah dia mati. Nah, ketika mereka berjalan di tengah ramainya orang-orang, para kroco meminta Nakao untuk kembali ke bentuk manusianya sebab Nakao menjadi pusat perhatian. Ya, meski perubahan Nakao membuat banyak orang terkejut, tapi Nakao justru tampak sangat senang. Kemudian Nakao menjelaskan dengan sangat yakin bahwa Nakao sebenarnya telah mati. Namun, ketika tersadar Nakao telah menjadi soccer, hal itu membuat Nakao berasumsi bahwa keinginannya dari kecil telah terwujud. Tiba-tiba saja para kroco meminta Nakao untuk berubah, bahkan saking kagumnya, mereka terus melakukan cara berubah soccer. Sontak dengan senang hati Nakao menunjukkan cara berubah yang benar. Namun mereka malah meminta Nakao untuk mengetes kekuatannya dengan menggendong mereka secara bersamaan. Ya, meski Nakao tidak ambruk karena kekuatannya bertambah, namun Nakao tetaplah seorang om-om napas jarum coklat yang bisa merasakan lelah. Si gendut malah menawarkan taiyaki pada si Nakao sebagai cemilan. Kemudian mereka penasaran dengan masa depan geng Yakuza. Nakao menjelaskan bahwa si kumis telah mati dan Yakuza pasti akan menjadi kacau dan bubar. Sontak mereka menegaskan meski Yakuza bubar sekalipun, mereka akan tetap bekerja dengan Nakao. Itu karena Nakao adalah bos terbaik untuk mereka. Lalu ketika Nakao memaksa mereka untuk pensiun, si gendut langsung mencocok mulut si Nakao dengan taiyaki yang dibelinya. Sontak saja Nakao langsung mengenali rasa yang sangat dia sukai tersebut. Maka Nakao meminta mereka untuk mengantarnya ke tempat penjual taiyaki. Dan ternyata setelah mengamati gerobak penjual taiyaki, Nakao menyadari bahwa itu adalah sang ayah yang pernah meninggalkannya. Namun saat ini lapak sang ayah tengah diganggu oleh sekelompok geng lokal. Selain itu, para preman yang mengganggu usaha sang ayah adalah anggota kelompok yang telah merampok mereka sebelumnya dan membuat si kumis mati. Tanpa basa-basi, Nakao menghajar salah satu berandalan tersebut dengan mudah. Lalu, ketika Nakao bertarung dengan berandalan satunya lagi yang bertubuh besar, di sana Nakao cukup kesulitan. Lantas Nakao langsung menggunakan kekuatan soccer, lalu meng-smackdown dia hingga muntah bubur. Ketika melihat sang ayah, Nakao begitu kagum dengan semangatnya yang tak pernah padam demi menggapai impiannya. Kemudian Nakao meminta sang ayah untuk melaporkan para berandalan itu pada Ladu Sing dan meminta sang ayah untuk tetap berjualan di sana. Jelas saja sang ayah penasaran siapa Nakao sebenarnya. Sambil bercucuran air mata, Nakao berkata bahwa dirinya hanyalah seorang soccer yang kebetulan lewat. Ya, tindakan Nakao yang mengalahkan para preman dengan kostum soccer langsung menjadi pusat perhatian. Bahkan beritanya tersebar dalam internet. Hal itu membuat Tojima sempat terkejut, namun Ichio dan kawan-kawan tidak percaya karena mustahil seorang soccer menjadi pahlawan.
Ya segitu dulu bro ceritanya. Ini anime serius ya, seru banget bro. Kadang bikin ketawa, kadang bikin geli gitu ya. Tapi nggak nyangka ya ini film bikin gue berkaca-kaca sedih bejir. Ya pokoknya mah ya kita harus lanjut sampai akhir. Ya jadi wesi ya jadi ya gitu lah. Yang artinya halo pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya supaya Mang Ultanya makin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Pokoknya mas setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.